Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, selama ini akupuntur identik dengan manusia, tapi di Sidoarjo seorang dokter hewan melakukan akupuntur terhadap hewan. Sang dokter menerapkan terapi tradisional itu untuk pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan hewan kesayangan. Seperti apa akupuntur hewan itu? Berikut liputannya untuk Anda. Akupuntur diterapkan untuk satwa oleh seorang dokter hewan di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Pengobatan tradisional dari Tiongkok itu digunakan pada hewan kesayangan para pelanggannya. Seperti lazimnya, pengobatan dilakukan dengan menusukkan jarum-jarum halus ke titik-titik tertentu di tubuh hewan. Diperlukan teknik khusus agar hewan tidak berontak saat diterapi. Di antara satwa yang mendapatkan terapi akupuntur adalah Chia, kucing milik Helga Rosalinda, warga Sidoarjo. Hewan kesayangannya itu sakit setelah jatuh dari atap rumah. Dalam pengobatan sakit pasca insiden, akupuntur dilakukan untuk memulihkan keseimbangan energi dalam tubuh hewan, guna mempercepat penyembuhan. Selain itu, terapi ini juga berfungsi menjaga kesehatan hewan kesayangan. Terus setelah beberapa kali kesini Bu, ada perubahan nggak sih Bu? Ada perubahan. Dari yang semula Nggak bisa apa-apa. Jadi dia itu waktu itu hanya baring-baring aja. Lalu setelah pertama itu mulai bisa berdiri sama jalan walaupun agak ngesot ya itu. Lalu berikutnya terapi lagi yang kedua. Lalu mestinya kan tiap 1 minggu, tapi berhubung karena ada libur lebaran, jadi agak skip sekitar 2 minggu itu. Ini tadi saya baru lihat malah bisa duduk. Akupuntur sendiri itu merupakan salah satu teknik dari pengobatan tradisional Cina. Jadi dia Eastern terapi ya, jadi yang meliputi tentang bagaimana merehabilitasi hewan-hewan yang mempunyai kecenderungan ada traumatika, geriatric problem, dan juga macam lainnya. Sejauh ini dok, seberapa efektif sih dok metode akupuntur itu? Kalau efektifnya tergantung kasusnya. Rata-rata sih kalau untuk kasus-kasus ya traumatika, kemudian juga ada juga saraf, dan itu sangat-sangat membantu banget karena memang tingkat kesembuhannya rata-rata keberhasilannya hampir 80-100% sih dari pasien-pasien yang datang ke kita. Setelah diterapi, Chia kini sudah bisa duduk dan berjalan normal meski masih tertatih. Untuk mendapatkan terapi akupuntur hewan, pemilik harus merogoh kocek antara 100 hingga 300 ribu rupiah per sekali terapi. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, pasar bonsai bagi sebagian orang mungkin terdengar asing. Di Kabupaten Bojonegoro ada pasar tempat berkumpul penjual maupun penggemar tanaman bonsai. Berbagai jenis tanaman bonsai dijual mulai dari harga 5.000 hingga puluhan juta rupiah. Anda penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Pasar bonsai Bojonegoro ini berada di Gang Sawahan, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro. Di sini, berbagai jenis dan ukuran tanaman hias bonsai khas Bojonegoro dijual. Penggagas Pasar Bonsai Bojonegoro, Toto Sujatmiko, mengatakan pasar bonsai ini untuk memperkenalkan tanaman bonsai kepada publik, sekaligus untuk memberikan wadah bagi para pembonsai untuk memasarkan karyanya. Selain itu, dengan makin banyak bonsai yang dipamerkan, sehingga menjadi daya tarik bagi pengunjung dan calon pembeli. Itu sepakat dengan ada 8 komunitas, itu sepakat jadi satu untuk membangun pasar bonsai Bojonegoro. Jadi membangun pasar, semakin banyak bonsai, semakin banyak barang, kita berharap semakin banyak pembeli nanti.
yang datang. Yang kita siapkan itu untuk pembeli itu mulai dari bahan, bibit sampai dengan jadi. Harga Rp5.000, Rp10.000, Rp15.000, Rp25.000 sampai harga Rp25 juta kita ada. Salah satu pembeli bonsai asal Kecamatan Balen, Sri Apti Handayani mengaku suka dengan tanaman bonsai. Sejak lama, ia menggemari berbagai jenis tanaman berbentuk kerdil dan menarik. Dengan adanya pasar bonsai, lebih banyak pilihan. Para pembeli dapat memilih baik dari bahan, bibit, hingga bonsai yang sudah jadi. Sedangkan untuk harga, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25 juta. Nah, ini dengan adanya pasar bonsai Bojonegoro ini gimana? Seneng banget, jadi kita bisa saya antusias banget secara pribadi karena mungkin kalau kita ke pasar gini kan bisa tahu, bisa milih-milih, bisa banyak pilihan gitu. Di pasar bonsai ini, pengunjung tak hanya membeli bonsai yang diinginkan, tetapi bisa mendapatkan informasi tips dan cara merawat tanaman bonsai hingga tumbuh dengan bagus. Di pasar bonsai ini juga tersedia berbagai pernak-pernik bonsai, baik dari pot keramik hingga media tanam. Muhammad Kodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, terobos banjir yang menerjang permukiman di Ngawi, pasangan suami istri pengendara motor terseret arus hingga ke sungai. Sementara di Madiun, akibat diguyur hujan lebat sejak sore, jalan desa dan rumah warga terendam banjir. Video amatir ini memperlihatkan sejumlah warga berusaha menyelamatkan 2 orang pasangan suami istri yang terseret banjir bersama motornya di Desa Planglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Minggu malam. Keduanya terseret saat menerobos derasnya air banjir di jalan desa setempat. Menggunakan tali, warga berhasil menyelamatkan istri korban dari derasnya air sungai. Tidak berselang lama, warga kembali berhasil menolong suami korban. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja motornya yang belum bisa dievakuasi karena tersangkut bambu di sungai. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Ngawi selama lebih dari 1 jam. Sejumlah akses jalan desa terputus akibat banjir. Air setinggi 50 cm juga masuk ke rumah warga. Terdampak luapan air hujan ataupun banjir, terutama yang ada di Desa Planglor, Kecamatan Kedunggalar itu tadi hampir memakan korban jiwa karena warga masyarakat memaksakan untuk menyeberang. Namun dengan kesigapan warga masyarakat yang mengantisipasi penyeberang sehingga dapat menyelamatkan si penyeberang yang memaksakan itu tadi. Korban sempat terseret, Pak, tadi? Sempat terseret. Sama motornya? Iya. Namun alhamdulillah tidak menjadi korban jiwa maupun kerugian maupun benda motor saja, namun dapat dievakuasi oleh warga. Dan berdampak pula di Desa Dung Putri, Kecamatan Paron. Ini juga ada di Desa Tempuran, Kecamatan Paron. Dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Di Madiun, banjir mengenangi sejumlah rumah warga di Desa Bacem, Kecamatan Kebonsari. Warga yang rumahnya terendam air berusaha menyedot menggunakan diesel. Air juga merendam jalan desa. Hujan jadi dari jam 2 kan deras sampai ini kan akhirnya meluap sungainya. Oh gitu. Ini emang langganan banjir atau seperti apa? Ya memang dulu sering, tapi sekarang ini jarang, Mbak. Nggak seperti dulu. Nah, berarti ini baru ada lagi ya, Pak? Ya selama musim hujan baru sekali ini. Hingga Senin dini hari ini air sudah berangsur-angsur surut. Dirko Suyono melaporkan dari Ngawi dan Madiun. Ikuti keseruan berebut tumpeng durian raksasa gratis dalam Festival Durian Internasional di Trenggalek. Saudara, tetaplah bersama kami.